maka datangilah atau lakukanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian kasratu masailihim, karena banyak bertanya, wahtilafuhum ala anbiyaihim, karena berselisih terhadap nabi-nabi mereka. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tarjamatu rawil hadis Abu Hurairah wa Abdurrahman ibn Sakhrin Ad-Dusi. Jadi nama beliau Abdurrahman Ad-Dusi, ya. Ibn Sakhrin Ad-Dusi. Wa kana yu'rafu bil jahiliyah bi ismi Abdi Syamsin ibn Sakhrin. Di masa jahiliyah beliau lebih dikenal dengan Abdu Syams. Ya, jadi masa beliau di jahiliyah namanya adalah Abdu Syams ibn Sakhrin. Wa'urifa bi Abi Hurairah li'anau kana yur'a al-aghnam. Lalu beliau lebih dikenal dengan Abu Hurairah karena beliau adalah seorang penggembala. Ya. Wa huwa shaghirun, di masa kecil, ya. Ma'ahirati shaghirah, ditemani oleh kucing miliknya yang kecil juga. Allati kana yahtafizu biha fi syajari lailan. Yang kalau di malam hari dimasukkan, ya, ke kandangnya di malam hari itu. Jadi kalau siang diajak bermain bersama, gitu kan, ya, menggembala bersama, dan di sorenya dia kucingnya itu diletakkan di tempat yang khusus. Haitsu kana ya'tifu 'alaiha wa yar'aha wa yut'imuha, di mana beliau sangat ya'tif, ya, au ya'tufu, lembut, ya, dipelihara, yar'aha, dipelihara, wa yut'imuha, diberi makan. Inilah sosok yang sangat baik, ya, sangat rahim Abu Hurairah terhadap seekor kucing, sehingga beliau nanti dikenal dengan Abu Hurairah. Wulida fi am wahid wa isrin qoblal hijrah. Beliau terlahir pada tahun 21 sebelum hijrah. Berarti kalau sebelum hijrah 21 masih di masa juga sebelum Nabi SAW menerima wahyu, ya. Bahkan juga, ya, masih jauh sekali, ya. Fi qabilati Daus. Jadi Daus itu Ad-Dausi, nama kabilah. Ad-Dausi atau Ad-Dusi yang ada di Yaman. Jadi beliau berasal dari Yaman sebenarnya. Wa aslama fis sanati sabi'ah minal hijrah indama kana fis saminah wal 20 minal umr. Beliau masuk Islam pada tahun 7 dari hijrah, di saat usia beliau 28 tahun. Sesuai, ya, kan tadi disebutkan wahid wa islam qoblal hijrah, thumma, ya, aslama, ya, wa huwa fi umrihi as-saminah wal 20. Wa urifa Abu Hurairah bi kasrati riwayatihi lil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terkenal dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kenapa? Karena wabi mulazamatihi lahu. Karena Abu Hurairah itu sangat lengket, ya, dengan Rasul. Ya. Haitsu sahabahu limuddati salas sanawat walam yufariquhu abadan. Di mana beliau
selalu bersama Rasulullah SAW selama 3 tahun. Tahun 7, tahun 8, tahun 9, gitu. Atau sampai tahun 10 hingga Rasulullah SAW meninggal. Walam yufariquhu abada. Nggak pernah berpisah selamanya. Ya, pokoknya di mana ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Ya, illa mungkin di baitihi Rasulullah SAW atau ya di al-hamam mungkin kan. Ya, lakin ainama Rasulullah SAW maujudun wa kana bijanibihi Abu Hurairah. Dimanapun Rasul ada, maka nanti di sampingnya pasti ada Abu Hurairah. Inilah yang akhirnya menyebabkan beliau banyak sekali meriwayatkan hadis. Warawa an Abi Hurairah sahabat sama numi'a sahabi wa tabi'. Yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah itu hampir sekitar 800 sahabat dan tabi'in. Jadi yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah atau mendapatkan dari Abu Hurairah itu 800. Bayangkan ya, kalau sampai 800 orang, misalkan mungkin 100 orang aja 100 atau 10 hadis. Ya. Kalau misalkan masing-masing 10 hadis, berarti banyak dikali 800 berapa? Wa min bainihim al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik ibn Anas, mimma yadullu ala kasrati hifdzihi wal bil ahadis. Jadi antara ya pengikut atau tabi' ya, tabi' itu kan pengikut atau ulama juga bisa ya. Min bainihim al-Imam Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal juga meriwayatkan dari beliau. Imam Malik ibn Anas juga meriwayatkan dari beliau. Mimma yadullu menunjukkan ala kasrati hifdzihi bil ahadis. Wa unifa aidan bi akhlaqi al-hamidah, dan beliau juga dikenal dengan akhlak yang sangat terpuji. Dan seorang sahabat yang sangat terpuji akhlaknya, haitsu kana mutawadhi'an. Beliau sangat tawadhu', wa bi quwwati zakiratihi, dan juga beliau terkenal dengan hafalan yang kuat. Ini berkat doa Nabi ya. Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah agar hafalannya kuat. Jadi suatu ketika pernah Rasulullah SAW meminta kepada Abu Hurairah untuk membuka atau menebar sorbannya gitu kan, di atas lantai gitu kan. Lalu akhirnya ya, beliau melakukannya dan didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma qawwi zakiratihi. Al hadis, ya Allah, kuatkanlah hafalan Abu Hurairah. Maka kata Abu Hurairah, setelah aku mendapatkan doa dari beliau, tidak ada kata sedikit pun yang keluar dari Nabi kecuali aku hafal. Aku hafal. Sehingga beliau wajar ya meriwayatkan hadis yang paling banyak, selain daripada persahabatan atau juga begitu dekatnya antara Nabi dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah dengan Nabi, yang beliau juga diberikan kekuatan hafalan. Wa adamu qudratihi ala nisyan. Ya. Jadi tidak pernah lupa bi mahabbati di Nabi SAW, ya karena juga beliau diantara akhlaknya adalah sangat cinta kepada Nabi SAW, wali ali baitihi, dan juga kepada keluarga ya Nabi SAW. Kama urifa bi'atfihil kabir al-hayawan. Sebagaimana beliau juga terkenal dengan kasih sayangnya, kelembutannya dengan hewan-hewan. Walihada luqiba bi Abi Hurairah. Oleh karena itulah, karena beliau terkenal atau sering nampak bersama hirratun. Hirra itu artinya kucing. Kata lain dari kitun ya. Kan kalau kita sering mendengar mengetahui dengan kitun. Nah, kitun dan hirra sama. Ya walaupun mungkin kalau ditelusuri secara detailnya ada bedanya. Ya. Hirra itu jenis. Nah,
karena dia sering terlihat menggendong anak kucing Hirah ini, maka beliau dipanggil dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Tuwfiya Abu Hurairah fi am sab'ah wa khamsin ay fi am Situmi'ah sita wa sab'in fil Madinah al-Munawwarah an umrin yunahizu sab'a wa thamanuna aman wa dufina fil Baqiyah. Beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah atau pada tahun 676 Masehi, jadi kota Madinah, pada usia 87 tahun, dan beliau dimakamkan di Baqi'. Ya, kalau kalian umroh gitu kan, atau haji atau sedang di Madinah, bisa nanti berkunjung ke makam beliau di Baqi' di Madinah, di samping Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah terkait dengan beliau. Beliau juga sebenarnya pernah ya diangkat sebagai gubernur oleh Khalifah Umar, ya, Umar bin Khattab. Namun ada isu bahwa beliau dianggap melakukan kesalahan, walaupun kesalahannya tidak terlalu besar. Ya. Dianggap apakah memperkaya diri dan sebagainya, sehingga ya, tanpa ada pengaduan, itu sebenarnya pengaduan dari masyarakat bahwa begini begitu, tanpa proses dulu Umar. Akhirnya Umar langsung memecat beliau. Tapi rupanya ya itu kesalahan, ya, dan Umar minta maaf. Lalu akhirnya Umar pengen Abu Hurairah tetap menjadi gubernur, tapi ya, Abu Hurairah tidak lagi mau menjadi gubernur. Baik, namsi ila syarhil hadis min kitab Ibnu Daqiq al-Id, yaqulu lafzu hadzal hadis bi kitab Muslim an Abi Hurairah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi ada dua jalur ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan, 2 jalur, 3 jalur atau beberapa jalur dalam periwayatan hadis. Kalau tadi kan yang bersama kita itu hadis riwayat Bukhari Muslim, ya kan? Jalurnya dari Bukhari dan Muslim. Nah, cara khusus ada jalurnya Muslim. Ya, jalurnya Muslim secara khusus, di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, khotobana Rasul SAW menyampaikan khutbah kepada kami, lalu berkata, ya ayyuhan nas qad faradallahu al-hajja alaikum fahajju. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian sahabat, gitu kan, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Faqala rajulun, maka bertanya seseorang yang hadir, aqulu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasul? Ya, kalau diperintahkan haji setiap tahun kan, sebagaimana sholat kan, diwajibkan pada dia sekalian sholat setiap hari kan? 5 kali. Nah, akhirnya dia bertanya, kalau begitu sholatnya 5 hari, ya apa sekali tiap hari. Nah, bagaimana dengan haji gitu kan sebenarnya? Haji apakah setiap tahun? Kosa kata hatta qala salasan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi tidak menjawab. Nabi diam. Nah, orang ini karena tidak dijawab, diulang lagi. Aqulu amin ya Rasulullah, diam Nabi. Aqulu amin ya Rasulullah, diam juga Nabi. Baru nanti setelah itu beliau mengatakan faqala sallallahu alaihi wasallam, lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum. Kalau aku jawab iya, maka akan menjadi wajib dan kalian pasti tidak akan mampu melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Ya, nggak kebayang ya kalau misalkan Nabi saat itu mengatakan iya, wajib bagikan haji setiap tahun. Maka bagaimana jumlahnya, ya, Mekah, kota Mekah yang begitu kecil, datang umat Islam dari seluruh pelosok
negeri ke Mekah. Sudah pasti tidak cukup. Bagaimana kalau misalkan diperintahkan haji tiap tahun? Kita tidak akan mampu. Bisa jadi umat Islam jadi miskin semua. Karena datang setiap tahun haji yang pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Kalau sekarang saja, ya, yang tidak tiap tahun, yang hanya sekali seumur hidup, juga kelabakan, ya. Ada orang yang tidak mampu melakukan ibadah haji, ya. Kalaupun mampu, maka ketidakmampuan kota Mekah, kota Madinah menampung masyarakat yang akan beribadah haji. Ya kan? Makanya akhirnya dibatasi, kan? Karena kemampuannya hanya menampung 1 juta umat. Tidak lebih dari itu, atau mungkin kalau lebih ya itu pun sudah mepet-mepet, ya sudah padat gitu kan. Maka akhirnya ya ini menjadi hikmah ketika ada seorang sahabat bertanya, "Aqulu amin ya Rasulullah?" Maka Nabi tidak menjawab kecuali ini setelah 3 kali. Yang keempatnya beliau mengatakan, "Sekiranya aku katakan iya, maka akan wajib dan pasti tidak akan mampu." Dan sekarang tentunya untuk lebih kondusifnya pelaksanaan ibadah haji atau teraturnya, maka dibuat antrian. Kalau begitu kan mungkin berbagai daerah, ya, jumlah, ya, waktu antriannya begitu banyak dan orang yang sudah daftar juga banyak, ya. Ada yang akhirnya yang daftar tahun ini 10 tahun ke depan baru bisa haji, ada yang sampai 15 tahun, ada yang sampai 20 tahun, ada 25, ya. Ini tentunya untuk mengantisipasi pembeludakan ibadah haji di Saudi, ya. Dan setiap negara pun diberikan kuota, ya, jumlah masyarakat kaum muslim di situ kan. Ya, misalkan bandinginnya berapa gitu kan. Apakah satu berbanding 1.000, ya, 1.000 orang berarti 1 orang kaum muslimin boleh haji, salah satunya kan, artinya wakilannya. Saya ada idan, ya, Maya ta'ala kubidzalika daruni. Nabi SAW bersabda, daruni ma taraktukum, biarkan aja apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Maksudnya jangan ditanya lagi, jangan dicari-cari. Apa yang aku tidak sebutkan, apa yang aku tinggalkan, tinggalkan. Daruni, tinggalkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Fa innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya kebinasaan, kehancuran orang-orang sebelum kalian. Kenapa? Kasratu su'alihim, karena banyak bertanya. Karena banyak bertanya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, karena banyak berselisih dengan para nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu, kalau aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukanlah. Mastata'tum, semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu, kalau aku larang bagi kalian sesuatu, maka tinggalkanlah. Nah ini kalau dari jalur Imam Muslim, ya, bentuknya seperti ini riwayatnya. Kalau dari jalur yang berdua, Bukhari dan Muslim, sebagaimana tadi disebutkan hadisnya. Warrajulul ladzi sa'alahu huwa al-Aqra ibni Habis. Siapa yang bertanya tadi? Diriwayatkan yang bertanya adalah Al-Aqra ibni Habis. Al-Aqra ibni Habis. Dan dia bertanya kepada Rasul, gimana nih hajinya, kan gitu. Seperti yang tadi sudah sebutkan. Kada ja'a mubayyinan fi ghairi hadhihi riwayat. Inilah yang disebutkan, menjelaskan, bukan seperti riwayat yang tadi kita ambil hadisnya. Waqtalafal usuliyun fil amri hal yaqtadi tikror. Para ahli usul fiqh, ulama usul fiqh berbeda pendapat dalam masalah perintah ini. Apakah perintah, ya, itu menunjukkan tikror atau ghaira tikror, yang balikannya. Apakah memang pengulangan
atau berulang perintahnya atau tidak berulang. Kan ada ya perintahnya berulang ya, seperti apa? Sholat ya, perintahnya berulang ya. Tiap hari, tiap saat ya 5 kali, tiap hari 5 kali kan. Nah, ini namanya perintah yang tadi tikror. Perintah yang menunjukkan pengulangan. Ramadan ya, juga perintah yang Allah perintahkan atau wajibkan bagi umat Islam berulang kali setiap tahun, 1 bulan setiap tahun. Puasa. Begitu juga jangan zakat ya, walaupun zakat secara khusus pengulangannya untuk mereka yang punya kemampuan baik nisabnya maupun juga haulnya, jumlah dan waktunya. Nah, bagaimana dengan haji? Yang tadi tikror amla. Nah, kaifah. Hal yang tadi tikror Allah haji La. la La. ya. Ya, kecuali haji yang memang tidak wajib diulang. Maka dikatakan fakhtaro aksarul fuqaha wal mutakallimin annahu la yaqtadi tikror. Ya, kebanyakan para ulama fikih dan ahli ilmu bahwa haji secara khusus la yaqtadi tikror. Secara khusus haji itu tidak membutuhkan pengulangan. Ya, yakfi marrah wahida fi hayati muslimin. Cukup sekali ya dari seorang muslim melakukan ibadah haji. Layak tadi itu pun bagi yang mampu. Ya, makanya tadi nanti di saat kita lihat mastata'tum itu sesuai kemampuan kalian. Kalau nggak mampu, ya maka tidak berdosa kalau dia tidak melaksanakan ibadah haji. Bukan berarti tidak melakukannya lalu tidak mau melakukan, bukan. Tapi karena ketidakmampuan itu dia tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Ya. Beda ya antara orang yang tidak mau dengan tidak mampu. Kalau orang yang tidak mau, meskipun dia kaya, dia nggak mau, kan? Maka dia dosa. Punya kemampuan tapi tidak berhaji. Tapi kalau yang tidak mampu, ya memang dia tidak punya. Ya kemampuan itu kan ada 3, ada kemampuan finansial, kemampuan fisikal, kemampuan jiwa. Ya, ada orang yang mampu secara fisik, dia badannya sehat, ya, badannya kuat, tapi nggak punya finansial, nggak punya harta, ya gimana bisa haji? Meskipun mungkin kita dengar ya, ada orang yang nekat gitu, atau ada orang yang memang bisa melakukan itu kan hanya sedikit sekali ya. Mungkin ada 1.000 orang berbanding satu orang dari 1.000 orang itu yang memang dihajikan oleh Allah, walaupun tidak mampu dia bisa berhaji. Tapi secara umum harus punya kemampuan secara fisik ya, atau secara finansial ya. Ada orang yang finansialnya mampu tapi fisiknya nggak mampu, sakit ya, lemer ya, lemes atau juga mungkin lemah kan. Ada juga yang naudzubillah ya, sampai yang dia secara fisik dia punya, secara finansial juga punya, tapi hatinya tidak punya. Ya, hatinya tidak punya, maksudnya nggak ada keinginan untuk haji, walaupun hartanya berlimpah. Nah, namun ya nahnu naqul bi annal hajja la yaqtadi tikrar. Cukup sekali walaupun dia punya kemampuan yang banyak untuk membagi, tidak ada kewajiban untuk dia mengulang lagi hajinya. Ya, kalaupun dia berhaji itu sunnah, silakan. Ya, kalau dia mau lakukan, tapi kalau menurut saya lebih baik kasih orang aja kan. Cari orang yang tidak mampu berhaji, hajikan. Insya Allah dirinya pun akan mendapat pahala dari orang yang berhaji karena biaya yang ditanggung oleh beliau, ya, oleh orang-orang yang kaya, bagi mereka yang haji. Kan ada orang yang saya mau haji tiap tahun, nggak apa-apa, sunah-sunah. Tapi buat apa? Kan? Memang betul bagus, baik, berpahala, tapi akan lebih baik cari orang yang tidak mampu, orang miskin yang tidak mampu, dia pengen banget haji, hajikan. Lebih baik kan, daripada dirinya yang
terus ya ingin sekali mau ibadah haji. Mendingan umroh aja kalau mau kan. Umroh ya lebih ringan kan atau lebih kapan waktunya bisa. Ya. Nah ini namanya layak tadi tikrar. Wa qala akharun la yuhkam bi tatbiq ridaihi wa la man'ihi bal yatawaqqafu fi ma zada ala marratin al bayan. La yuhkam artinya pendapat lain mengatakan tidak bisa dipastikan ya bi ridaihi apakah menunjukkan tikrar atau tidak tikrar ya. Wa la man'ihi ya. Bal yatawaqqafu namun ya bergantung fi ma zada ala marratin. Ya, namun bergantung pada apakah ada tambahan dalam hal tersebut dalam katanya yaitu ada tambahan kata-kata marroh ya cuma sekali alal bayan dalam penjelasannya. Maksudnya kalau tidak ada penjelasan maka dia pengulangan ya yang tadi tikrar, tapi kalau ada penjelasannya jelas apakah dia marroh atau tidak marroh maka itulah yang menunjukkan bahwa tidak perbuatan itu yak tadi tikrar layak tadi tikrar. Wahadal hadis qad yastadillu bihi man yaqulu bitawaqquf. Nah, hadis ini dijadikan dalil bagi orang yang mengatakan tawakuf, mensikapi dulu ya, bagaimana sikapnya melihat apa yang ada dalam kelanjutan hadisnya. Ya, fa innahu sa'ala bahwa ya dia bertanya kepada Rasul, faqala aqulu amin, apakah memang pelaksanaan ibadah haji wajibnya tiap tahun? Nah ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang aslinya yak tadi tikror, tapi akhirnya tidak terjadi layak dari tikror karena ada yang bertanya setiap tahun kan? Walau kanat mutlaqatan yak tadi tikror au adami lam yakul lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan dia mutlak menunjukkan pengulangan atau tidak menunjukkan pengulangan, maka tidak akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya tawakuf, ya, namanya bergantung, diulang atau tidak, ya, dalam pelaksanaan kewajiban, ya, karena ibadah haji. Maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lau qultu na'am tawajabat walam mastata'tum. Kalau aku sampaikan iya, kalau aku katakan benar apa yang ditanyakan oleh sahabat, aku amin ya Rasulullah, maka akhirnya jawaban ini menjadi wajib, tawajabat. Nah, kalau jadi wajib, pasti tidak akan mampu kalian pelaksanaan ibadah haji. Walaupun orang Madinah ibadah haji di Mekah itu berat, kan gak semua mereka kaya, gitu kan? Dan semua mereka memiliki kemampuan. Contoh saja kan, ketika perang Tabuk, ya kalian mungkin pernah ya dengar kisah perang Tabuk kan, di mana di surat atau kan disebutkan, ya, ada sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul atau meminta ya Rasul bawa kami ingin ikut perang Tabuk, kami mau bersama kamu wahai Rasul, tapi nggak punya harta, nggak punya kemampuan karena memang waktu itu perang Tabuk itu paling berat ya, ibadah apa bukan ibadah perang ya, perang yang paling berat yang membutuhkan adanya biaya, akhirnya perbekalan yang dibawa gimana, apa kata Nabi ya, la ajidu ma ahmilukum tawallau wa a'inuhum tafidu min dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ya. Kata Nabi, tidak ada yang bisa saya berikan untuk kalian untuk ikut bersama. Ya. La ajidu ma ahmilukum. Aku nggak dapat ini. Bagaimana caranya bisa membawa kalian? Sama sekali nggak ada. Nggak bisa dijamin. Kan? Kalau ngikut, nanti ya, akan ada ya, biaya atau juga bekal yang bisa dibawa. Maka apa? Tawallau wa a'yunuhum tafidu min ad-dam. Artinya mereka pulang sambil menangis.
nggak bisa ikut perang Tabuk, gitu ya. Nah ini artinya memang butuh namanya finansial, gitu kan. Itu waktu itu kan dalam perang aja nggak bisa. Bagaimana kalau misalkan haji diberikan perintah tiap tahun ya, dari Madinah ke Mekah itu kan jauh sekitar 500 kilometer ya kan. Ya, sudah pasti nggak ada kemampuan dari masyarakat untuk melakukan ibadah haji. Walamma istata'tum, tidak akan mampu. Walamnya pun hajatun ila soal. Sebenarnya di sini nggak perlu ditanya lagi kan, ya nggak perlu ditanya lagi. Tapi ini pengen kan, Mbak Al-Aqra bin Habs ini pengen detailnya, ya, pengen penguatannya. Memang betul kami tahu haji itu wajib, tapi diulang nggak? Gitu. Tapi ya menurut ya, Pak Al-Aqra ini tiap tahun nggak? Khawatir nanti tiap tahun itu kan. Bal mutlak bal mutlak mahmul ala kaza. Namun secara mutlak memang memungkinkan demikian ala kaza wa ajma'atil ummah ala anil hajja la yajibu fil umri illa arraf wahidah. Ya. Jadi akhirnya sepakat ulama bahwa haji tidak wajib. Ya. Haji tidak wajib fil umri illa marratan wahidah. Di dalam kehidupan umat manusia atau umat Islam, dalam umurnya sepanjang umurnya tidak wajib kecuali sekali saja, ya, kecuali sekali saja. Itu pun kalau dalam hal dikatakan mastata'tum, semampu kalian, sesuai kemampuan kalian, ya. Ya, jadi dalam seumur hidup walaupun memang wajibnya sekali saja, itu pun semampunya kalau ada kemampuan itu. Kalau nggak mampu gimana sampai meninggal gak haji? Gak ada dosa, tidak berdosa dia walaupun tidak melakukan perintah atau tidak melakukan kewajiban haji ya, karena kemampuannya kan di asli syar'i sesuai dengan syariat. Wa amma qaulu daruni ma taraktukum, adapun sabda Rasul SAW dalam kalimat lain, tinggalkan apa yang aku tinggalkan, biarkan apa yang aku tinggalkan, ya. Fahuwa zahirun fil annal amro la yaqtadi tikrar. Ini juga menjadi penjelas, ya, menjadi bukti bahwa memang perintah itu tidak menunjukkan pengulangan, la yaqtadi at-tikrar. Wa yadullu hadzal lafzu aidan ala annal asla adamul wujub. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa aslinya tidak ada kewajiban. Ya. Setiap sesuatu itu nggak ada wajib. Ya. Jadi ibadah itu aslinya tidak wajib. Bahkan dalam ungkapan lain, al aslu bil ibadah mamnu'. Dasarnya ibadah itu nggak boleh, dilarang. Ya kan? Makanya syirik itu dilarang. Apa? Ya dilarang karena nggak ada perintahnya. Bahkan ya, larangannya jelas gitu kan. Atau berbuat jahat, berbuat maksiat itu dilarang. Maka yang melakukan berdosa. Nggak ada larangannya kok dilakukan itu kan. Jadi annal asla ada wujud, dasarnya memang tidak wajib. Wa annahu la hukma qabla wurudi syar'i, nggak ada hukum, nggak ada ketentuan sebelum adanya syariat yang menentukan. Jadi misalkan ya, sholat aslinya nggak boleh, tapi karena ada hukum yang menentukan, yang mensyariatkan, maka sholat menjadi wajib. Begitu juga puasa, begitu juga ibadah haji. La hukma qabla urudi syar'i. Tidak ada ketentuan hukum sebelum adanya syariat yang menetapkan akan perintah tersebut. Wa huwa sahih inda katsirin minal usuliyin. Inilah yang dibenarkan atau disepakati oleh para ulama usul fiqh. Wa qauluhu law qultu na'am, ya, maka sabda Rasulullah SAW, sekiranya aku katakan iya, dalilul madzhab as-sahih, menjadi petunjuk
Ya, bil mazhab as-sahih fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana lahu an yajtahida fil ahkam. Menjadi petunjuk ya untuk mazhab yang benar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu an yajtahida, ya, memiliki kebolehan beristihad dalam hukum. Wa annahu la yustaratu fi hukmihi, bahwa tidak ada syarat dalam hukum yang ditetapkan an yakuna biwahyin, harus wahyu ya. Maksudnya apa di sini? Bahwa tugas Nabi itu kan ada banyak ya, wazifatul Rasul ya. Dalam wazifatul Rasul itu pertama adalah menyampaikan wahyu. Nah, menyampaikan wahyu itu berarti apapun yang disampaikan harus ada wahyunya, ada amanah dari Allah untuk disampaikan kepada sahabat atau kepada umat. Itu namanya al-amru biwahyin, perintah dengan wahyu, atau an-nahi juga biwahyin. Tapi di sisi lain, Nabi SAW kana lahu an yajtahida. Beliau juga bisa tanpa menunggu wahyu. Ya, tanpa menunggu wahyu dalam menetapkan hukum. Apa itu? Ya, yang tidak disebutkan atau yang tidak diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam bentuk wahyu, maka Nabi bisa menyampaikan an yastahida fil ahkam, ya, dalam menetapkan hukum. Wa ana laisa hukmi an yakuna bi wahyin. Jadi nggak perlu nunggu dulu datang wahyu, nggak perlu. Wa qaulu sallallahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian, maka ya lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Ya. Dalam hadis min qawaidul Islam al-muhimmah. Hadis ini juga dianggap sebagai salah satu kaidah Islam, fondasi Islam yang sangat penting, al-muhimmah. Ya. Jadi ini merupakan kaidah Islam yang sangat penting. Wa mimma utihi sallallahu alaihi wasallam min jawamil kalim. Dan di antara kata ungkapan yang disampaikan oleh Nabi, jawami al-kalim. Apa itu jawami kalim? Simple, padat, ya. Simple dan padat. Hadisnya ya tidak banyak kata-kata. Hadisnya tidak banyak ya kalimat, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Bisa kita lihat ya, hadisnya nggak panjang kan, ya. Mana haitu anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum wa innama ahlaka man kana qablakum ya min qablikum kasratu masaili makhtilafim ala anbiya'ihim. Jadi nggak panjang, nggak seperti hadis yang pertama apa hadis yang kedua ya. Jadi bukan panjang itu kan, ya. Baina mana nujulusun inda Rasulillah itu alaina rajulun syadidus sawabi ya, syadidus sawadi sya'ri la yura alai ahadun min safar wa la ya'rifuna ahadun, ya. Sampai ya kalimat ya inna jibril atakum ya'alimukum dinakum, ya. Panjang. Atau hadis yang berapa yang panjang juga? Hadis ke-6 ya, hadis ke-4 ya, itu panjang-panjang. Nah, di sini hadisnya nggak panjang. Ya. Nah, ini namanya jawami al-kalim. Singkat, padat, yang memiliki ya makna yang mendalam. Wa yadkhulu fihi ma la yuhsa min al-ahkam. Bahkan dalam hadis ini masuk di dalamnya, termasuk di dalamnya berbagai macam hukum yang tidak terhitung, ma la yuhsa. Ya, tidak terhitung jumlahnya hukum-hukum yang masuk dalam hadis ini. Contohnya sholat, ya, sholat itu kan perintah, tapi menjadi hukum dalam hadis ini adalah mastata'tum, perintah yang semampu kalian untuk melakukannya. Idza ajiza, ini kan diantaranya disebutkan idza ajiza an ba'di arkaniha, kalau seseorang tidak mampu melaksanakan bagian-bagian rukun sholat. Kan kalau sholat itu rukunnya banyak ya.
Ya, contohnya berdiri, itu rukun sholat adalah berdiri. Tapi bukan berarti harus berdiri. Kalau emang nggak mampu, nggak masalah duduk. Kan berarti ajiza anba di arkaniha, tidak mampu menunaikan rukun-rukunnya. Berarti tidak ada masalah. Ya. Au ba'di syuruti, atau sebagian syarat-syaratnya. Maka dia boleh melakukan ata bil baqi, melakukan sholat dengan kemampuan dia. Sisa kemampuannya apa? Oh, dia sholatnya bisa sambil duduk saja, silakan. Oh, dia sholatnya bisa sambil berbaring, silakan. Oh, saat berbaring pun dia tidak mampu menggerakkan anggota tubuh, silakan. Bisa dengan isyarat. Oh, nggak mampu juga dengan isyarat. Maka dia akan dibantu sholatnya, disolatkan, ya. Ya kan, kalau sudah tidak mampu ngapa-ngapain berarti sudah dipanggil Allah kan, tidak bergerak lagi kan, duduk nggak bisa, ya, hanya berbaring pun nggak bisa bergerak, hanya bisa menggerakkan anggota tubuh, ya, maka dibolehkan dengan isyarat kan, ya. Kalau isyarat nggak bisa juga berarti nggak bisa ngapa-ngapain udah, maka kewajiban kaum muslimin membantu dia untuk mensolatkannya, tapi sekali saja sholatinya kan, nah, berkali-kali setelah itu ditempatkan di tempat yang khusus, ya, yaitu di kuburan karena sudah tidak mampu lagi, ya. Nah, jadi gitu, ya. Begitu juga wa idza ajiza an ghusli ba'di a'dha'i wudu ghusalal mungkin. Dan saat berwudu juga demikian. Kalau nggak mampu membasuh, ya, rukun-rukun wudu atau syarat-syarat wudu, silakan lakukan yang memungkinkan dia untuk bisa berwudu. Misalkan kalau ada luka di tangan, karena harus dibasuh kan, ghuslu aliyadain. Maka, ya, apalagi perintah apa, dokter jangan sampai kena air biar cepat sembuh, maka silakan nggak usah dibasuh semuanya, ya. Kepala juga demikian, pernah terjadi, ya, akhirnya Rasulullah SAW, ya, memarahi seseorang, dia berikhtiar sendiri kan. Jadi ketika ada seseorang, ya, waktu itu kalau nggak salah dalam safar, ya, perjalanan, malam-malamnya di saat tertidur dia bermimpi, ya, yang mewajibkan dia mandi, tapi dia sedang sakit, sementara kondisi sangat dingin. Maka, ya, dia bertanya kepada seorang sahabat, bagaimana ini? Apakah saya harus mandi? Ya, saya lagi junub, bilang kan, karena bermimpi. Ya. Saya mandi enggak? Saya kata sahabat, saya nggak tahu, ya, tapi saya nggak mendapatkan hukum, saya nggak mendapatkan perbuatan yang membolehkan tidak mandi. Ya, nggak ada nih ketentuannya, gitu kan. Hanya dimandi, padahal dia lagi sakit, ya kan, lagi kurang enak badan, gitu kan, dan kondisi gini sekali mandi itu karena diingatkan oleh sahabat yang lain atau, ya, temannya, ya, nggak ada ketentuan yang membolehkan, gitu kan, dimandi, akhirnya meninggal kan, saking dinginnya dia pengen makan ibadah, ya, tapi nggak mampu juga, akhirnya kan dia meninggal. Besok harinya terdengar nih, ya, oleh Nabi SAW, ketika ada sahabat meninggal, kenapa meninggal di begini begitu, ya. Akhirnya ditanya, siapa yang menyampaikan ini? Di bulan, kan. Kenapa kamu berbuat begitu? Tanya, gitu kan, menyampaikan bahwa tidak ada hukum, tidak ada ketentuan yang membolehkan dia tidak mandi, ya. Kenapa tidak bertanya pada saya dulu, gitu kan? Ya. Makanya kalau misalkan demikian, tidak ada masalah, nggak perlu mandi. Kalau memang sangat dingin sekali, nggak apa-apa. Sholat dengan tayamum, walaupun dalam kondisi junub. Dibolehkan, kok salah mungkin. Itu kalau mandi saya nggak apa-apa, kan, kalau misalkan kondisi sakit. Jadi, eh, dalam wudhu itu demikian. Wa kadzalika idza wajabat fitratan jama'atin mimman yalzimu nafaqatuhum wa kadzalika aidan fi idzalatil munkarat idza lam yumkinhu idzalatul jami'iha fa'alal mungkin. Begitu juga dengan zakat fitrah, ya. Zakat fitrah kan, semuanya sebenarnya wajibnya ketentuannya setiap orang melaksanakan ibadah atau melakukan membayar zakat fitrah.
tapi dia bisa digantikan kalau dia tidak mampu oleh orang yang punya kemampuan. Misalkan ya, eh, kalau anak-anak jelas lah ya, anak-anak yang tidak punya uang, tidak punya ini, dibayarkan oleh bapaknya atau ibunya, oleh orang tuanya kan gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya, ada orang miskin, maka selayaknya kewajibannya adalah orang kaya yang ada di sekitar untuk memberikannya. Maka ya, tentunya disegerakan bayar zakat fitrah dari orang kaya ke orang miskin. Nanti orang miskin bisa juga bayar dari zakat fitrah itu. Jangan ditunggu sampai besoknya baru ya Idul Fitri baru dibayar. Jadi bagaimana bisa dia membayar juga? Ya, ini kan baru selesai kita Ramadan ya. Hari ini kayak terakhir ya. Hari apa? Syawal ya, atau besok. Artinya sudah selesai 1 bulan kita melewati Ramadan. Jadi ya kewajiban jamaah tentunya kan sebagai orang kaya yang punya kemampuan untuk segera membayarkan zakat fitrahnya, nanti diberikan kepada orang miskin. Nah, orang miskin itu nanti memberikan menggunakan melaksanakan zakat fitrahnya oleh kemampuannya. Maka ya zimu aku perlu bukan bagi kalian atau bagi mereka untuk melakukan. Nah, kadzalika aidan fi izalatil munkarat. Begitu itu dalam menghilangkan kemungkaran. Menghilangkan kemungkaran itu memang kalaupun dalam yumkin hu izalat jami'iha, kalau tidak memungkinkan menghilangkan, menghapus seluruhnya, maka dia boleh fa'alal mungkin, melakukan yang dia mampu untuk melakukannya, atau berusaha ya menghapus atau juga menghadang, menghalau ya, kemungkaran-kemungkaran, silakan lakukan semampunya saja. Ya, kalau nanti mungkin fa'al mungkin ini ada dalam hadis lain ya, yaitu man ya ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini kan yang apa dengan kekuatan ya. Dan kalau ada di antara kalian melihat kemungkaran, segeralah rubah dengan ya kemampuannya ya, atau dengan tangannya kan. Ini bisa diartikan dengan seorang yang punya kekuatan fisik atau kekuatan finansial atau juga kekuatan jabatan ya dia dihi wa ilangnya, tapi kalau nggak mampu lisan ini dengan kata-kata ya, dengan lisan, sampaikan dengan lisan. Nah, wa ilangnya, tapi kalau nggak mampu juga qalbihi, dengan hati, doain orang yang berbuat maksiat agar diberikan hidayah, atau mohon kepada Allah segera berikan ya, teguran kepada orang yang melakukan maksiat, sehingga nanti ini menjadi bagian daripada izalatu fi'lal mungkin, menghilangkan kemungkaran sesuai dengan kemampuan ya. Ustadz Afwan, Ya apa boleh bertanya dulu Ustadz? Ustadz Afwan tadi kan jelaskan terkait seorang sahabat yang meninggal karena mandi ya Ustadz. ya Nah, apa? saya pernah ditanya Ustadz apa namanya terkait mandi junub ini Ustadz. Mandi junub, jadi ada pasangan suami istri itu pokoknya beliau ini apa namanya bertanya apakah boleh sholat subuh, jadi tapi dengan keadaan junub karena tidak kuat mandi di subuh gitu Ustadz. Itu seperti apa bolehnya dan seperti apa, atau memang kalau misalkan bisa dihindari untuk tetap bisa dalam keadaan suci gitu, tidak junub, itu seperti apa ya Ustadz? Maksudnya apakah memang hanya karena alasan dingin saja itu sudah cukup untuk ya tidak mandi junub gitu, lalu sholat subuh, atau seperti apa Ustadz? Ya, tentunya memang kalau dingin itu kan memang bisa menjadi alasan. Tapi kan bisa nggak dia dicari cara untuk tidak dingin, misalkan dimasak, ya, dibuat air itu hangat. Ya. Kalau yang tadi kan dalam posisi safar ya, nggak ada sama sekali untuk melakukan itu kan. Dan kalau contohnya kan dalam safar dia nggak ada cara untuk membuat air itu tidak dingin. Kalau di rumah yang itu bisa ada ya, alat untuk menghangatkan atau membuat air itu lebih hangat atau panas, lakukan dulu itu. Nanti
dicampur dengan yang dingin, baru bisa mandi silakan gitu. Jadi cari cara untuk bisa tidak melaksanakan itu. Jadi usaha dulu untuk bisa melaksanakan yang wajib itu. Kalau nggak ketemu baru silakan. Kalau belum cari cara, ya maka nggak boleh dulu. Jadi jangan capek, oh dingin nih, nggak mampu langsung, ya. Kayak umum, kan? Sehingga dia belum berusaha dulu. Kan tadi di antara usahanya kan dia bertanya dulu kan, gitu. Nah usaha dia, sahabat itu tanya dulu, gimana nih saya nih? Saya sakit, saya lagi di mana ya? Gitu kan. Dan kondisi dingin banget, gimana? Nah, itu usaha dia itu. Ada sahabat yang mengatakan menyebut begitu kan, hanya dia melaksanakan karena memang tidak ada alasannya gitu kan, jadi tidak berusaha itu. Maka tentunya kalau di kondisi kita, apakah di rumah atau di tempat teman, kebetulan ya apa pas harus mandi lalu dingin ya. Kalau di kita mungkin dinginnya pun nggak terlalu dingin ya, atau kalau nggak tahu kalau misalkan di di kampung atau di pegunungan sangat dingin mungkin kan, tapi tentunya bisa dicari cara untuk bisa membuat kondisinya tidak terlalu dingin ya. Ya misalkan dengan dimasak dulu ya. Kan cukup mungkin satu panci dimasak, nanti dipindahkan ke ember, nanti ditambahkan dengan air dingin jadi banyak, uyur sekali untuk memakai semuanya, lalu menggunakan sabun, nanti sisanya untuk membasuh lagi kan, bisa dengan diirit-irit ya. Kalau misalkan memang terbatas airnya. Itu ya Ut ya. Nah, Ustaz, syukran. Kalau min soal akhir, Ustadz Afwan, Ustadz izin tanya. Kan tadi haji itu tidak diwajibkan diulang ya Ustadz. Kalau misalkan udah melaksanakan haji. Kalau bukan seumpama, tapi misalkan ada ya Ustadz yang dia tuh mampu secara fisik dan segala-galanya gitu. Tapi dia tidak mau haji Ustadz. Apakah dia ini Ustadz apa ya? Sama aja tidak melakukan rukun Islam gitu. Maksudnya gimana ya bahasanya? Bukan melanggar, bisa mengeluarkan dia dari Islamnya nggak Ustadz karena tidak melakukan salah satu kewajibannya gitu. Ya tentunya kalau dia mampu, dia tidak mau ibadah haji, maka dia berdosa. Berdosa karena dia punya kemampuan fisik, itu punya kemampuan cari uang ya. Haji itu. Apalagi sekarang kan ada berbagai macam metode ya haji. Kalau misalkan dia harus nunggu, bisa dengan cara yang yang instan ya. Karena ada kan fasilitas kemarin saya ada ketemu teman itu kan, dia tahun ini haji, padahal dia belum daftar gitu. Dia bayar lebih tentunya, ya ada sampai 100 juta. Ya kalau dia punya uang lebih kan bisa saja kan dicari cara untuk bisa haji. Kalau dia nggak mau, apalagi sampai nggak mau itu kan dosa, dan sampai dianggap murtad bisa jadi nggak mau. Berarti dia tidak mau melaksanakan cara sengaja ibadah haji yang memang telah diwajibkan. Makanya itu kan antara tiga kan yang tadi saya sampaikan, kemampuan fisik, kemampuan finansial, kemampuan hati. Nah ini kemampuan hati dia nggak mau nih, ya. Hatinya nggak mau banget gitu kan. Kayaknya berat banget itu ibadah haji. Ini yang lebih berbahaya ya. Jadi orang yang punya uang yang banyak berlebih tapi tidak punya keinginan untuk ibadah haji. Jadi nanti akibatnya dia bisa ya, kalau dikatakan kalau Nabi kan mata ala maitatin jahiliyah. Kalau meninggal sampai dianggap mati jahiliyah. Karena nggak mau. Ya. Nggak ada keinginan yang sangat kuat bagi dia untuk haji. Berbeda kalau misalkan, saya sudah daftar nih, nunggu dulu. Ya boleh silakan, mungkin menjadi alasan kan. Nunggu antri nih sampai 20 tahun. Saya sih mau haji, tapi karena ngantri, ya udah saya tunggu ngantri kan. Walaupun sebenarnya ada cari
ya, apakah nanti dia biasa saja dia nunggu artinya tapi daftar di ONH plus. Kalau ONH plus itu biasanya dicepetin ya. Biasanya nunggunya 8 tahun ya, dan 20 menjadi 8 tahun. Bahkan ada juga yang 4 tahun. Atau nanti yang lain lagi yang sekarang ada namanya menggunakan haji khusus, yaitu instan bayar lebih ya, sampai kalau dia punya uang 1 miliar kan pasti banyak uangnya kan, ya tinggal bayar 200 juta misalkan, masih ada 800 juta, yang penting dia bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi karena emang hati nggak mau, apapun ada fasilitas yang bisa membuat dia mudah, nggak mau juga, ya udah susah. Itu ya. Nah, Ustadz, syukron. Ya, nanti kalau ketemu nasihatin ya, sampaikan gitu. Ada orang begitu ya. Baik, nuasil wa asbahu dzalika, dan yang semisal dengan itu mimma lain hasir, banyak, tidak terbatas, tidak terhingga ya, contoh-contoh yang mana perintah itu biasanya disandingkan dengan kemampuan. Ada hal-hal yang akhirnya kewajiban bisa dilaksanakan tidak memenuhi syarat ya, atau dibolehkan jika tidak memenuhi syarat. Ya, wa huwa masyhurun fi kitabul fiqh. Ini masyhur ya dalam kitab fikih. Wa hadzal hadits ka qauli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah, inilah yang juga dalam hadis, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Walaupun ini bukan berarti hanya ya udahlah saya nggak mampu untuk bertakwa, ya udah nggak usah bertakwa, bukan. Tapi laksanakanlah perintah Allah untuk menuju ketakwaan semampu kalian. Ya, ya kalau misalkan ya sholat kita cuma untuk melaksanakan yang wajib saja, udah nggak usah nggak apa-apa. Yang wajib saja 5 waktu, yang penting itu komitmen di situ, artinya dengan sebaik-baiknya. Tapi saya belum puas nih dengan yang wajib, maka saya laksanakan sholat tahajud ya 8 rakaat atau mungkin 20 rakaat, ya mulai setelah semampunya kan, sebanyak-banyaknya, atau mungkin ya saya mampu cuma 2 rakaat dan ditutup dengan witir 3 rakaat, ya silakan. Itu namanya mastata'tum. Bertakwalah dengan ibadah yang mampu kamu lakukan semampu kalian. Tapi dalam ayat lain disebutkan, wa amma qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Itu kan berarti harus ya sekuat mungkin ya. Ada mengatakan kila mansukhatun liqoulihi. Ayat ini ada mengatakan terhapus dengan firman Allah yang tadi saya bacakan, fattaqullaha mastata'tum itu. Jadi haqqa tuqatih itu tidak lagi diberlakukan kecuali dengan mastata'tum. Walakin qala ba'duhu wasahih annaha laysat mansukhah biha. Namun yang benar adalah bahwa ayat di atas tidak ada kewajiban atau tidak dihapus ya, tidak dihapus dengannya, namun dia mufassarah ya, dia ditafsirkan saja. Nah, jadi bagian dari penafsiran, umbayina dan penjelasan dari murad min qalu wa haqqu tuqatihi wa huwa imtisalu amrihi wa jitinabu nawahihi. Ya, mereka berkata atau para ulama berkata bahwa maksud daripada hak tuqati adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'mur illa bil muqtata, dan Allah tidak memerintahkan kecuali dengan kemampuannya. Fa inna Allah ta'ala yaqul la yukallifu nafsan illa wus'aha. Bahwa dalam ayat lain juga Allah mengatakan Allah tidak perintahkan, tidak wajibkan setiap orang ya kecuali dengan kemampuannya. Wa qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah diwajib atas kalian dalam agama kecuali untuk menjadi beban ya. Jadi Allah tidak jadikan dalam beragama itu beban. Artinya ya memang perintah itu sesuai kemampuan. Wa amma qaulu alaihi salatu wasallam, adapun sabda lain ya atau lengkap dari hadis yang dibahas ini, kata wa ma nahaitu ma'an fajtanibuhu, apa yang aku larang
bagi kalian maka jauhilah. Fahada ala itlaqihi, ini sesuai dengan apa mutlaknya ya, secara umum ya. Ya, secara umum memang harus jauhi larangan itu, fajtanibuhu. Lakin in wujida uzrun, namun kalau ada uzur, ada alasan yubihuhu, membolehkannya, ka aklil maitah, memakan bangkai, inda darurah, di saat darurat, wa nahwihi, dan sebagainya, fahada la yakunu manhiyan anhu. Secara umum nggak boleh, tapi kalau misalkan ada uzur, ada alasan yang membolehkan, maka larangan itu tidak masalah untuk dilakukan. Ya. La yakunu manhiyan, tidak terlarang anhu. Di hadal hal dan kondisi seperti ini. Wa amma fi ghairi halil uzri, kalau nggak ada alasan, pada yakunu mumtasilan, maka tidak menjadi alasan limuqtadun nahi hatta yatruka kullama nuhiya anhu, sehingga dia harus meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Yang dilarang harus ditinggalkan. Wala yakhruju anhu bitakri bitarki fi'li al-wahid fi'lin wahid. Ya. Ya. La yakhruju anhu bitarki fi'lin wahid bi khilafil amri. Dan tidak keluar dari meninggalkan sesuatu perbuatan berbeda dengan perintah. Wahadal aslu, ini asalnya. Tidak fahima fahuwa mas'alatu mutlaqil amri. Jika dipahami, maka ini merupakan bahasa perintah yang umum. Ya. Dan perintah yang umum. Hal yuhmalu al-faur, apakah perintah itu harus segera dilakukan, atau perintah itu pakai jeda, alat tarahi. Ya. Apakah ada jeda? Ya. Perintah kalau misalkan lakukan sholat, apakah nanti aja dulu lah gitu. Ya, atau juga al marrah wahidah au tikror, apakah cuma sekali atau berulang, ini yang tadi sudah kita bahas ya. Tentunya sesuai dengan perkataan setelahnya kan. Kalau sholat berarti memang tikror ya. Kalau haji marrah wahidah kan. Tapi kalau tarawih atau al-qaur, ini yang juga perlu dibahas, walaupun sebenarnya wa fi hadzal hadis abwabu minal fiqh. Dalam pembahasan ini ada bab khusus dalam fikih ya. Dalam fikih ada namanya bab perintah yang harus dilakukan segera, tidak boleh diulur ya, tidak boleh ditunda-tunda. Tapi ada juga yang mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh. Nah, ini nanti untuk memperdalam ada di bagian secara khusus ya, pembahasan khusus yaitu kitab fikih. Kalian bisa nanti bertanya ya, coba kepada kitab fikih ya terkait dengan ini, atau mungkin kalian akan mendapatkan lah bagian-bagian ini. Tapi secara umum sebenarnya bahwa memang yang namanya perintah itu segera lakukan. Misalkan ya kan datang azan ya. Nah, azan itu tentunya perintah untuk melakukan ibadah sholat. Nah, apakah nanti harus kita lakukan? Ya tentunya. Kan dalam ayat katakan sholat Jumat kan ada sebutkan idanu diri sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah kan. Wahai orang beriman, kalau nanti datang haji datang panggilan haji panggilan sholat, maka segeralah menuju ya, menuju zikir atau menuju sholat ya. Atau dalam surat An-Nisa juga demikian kan ya. Inna sholat kanat al-mu'minina kitabam mawquta. Sholat itu dalam ketentuan dari orang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Nah, azan datang, azan berkumandang, maka segera lakukan sholat. Jangan ditunda ya. Jangan ditunda sampai nanti akhirnya waktu mau habis baru melakukan ibadah sholat. Nah, ini namanya al-faur, bukan alat tarohi. Segera, bukan dengan ditunda-tunda. Wa qaluhu fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ilmu hadis ya, disebutkan ya, bahwa umat dahulu banyak sekali yang binasa. Umat dahulu banyak sekali yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ya azab. Kenapa? Karena banyak bertanya.
dan juga karena banyak berselisih. Walaupun nanti banyak pertanyaan itu tanda kutip ya, mana yang harus jadi hindari dari banyak pertanyaan, tapi mana yang dibolehkan dengan banyak pertanyaan. Wadzakaru dzalika ba'da qaulihi zaruni au zarni ma taraktukum. Beliau Nabi SAW bersabda berkata tadi fa inna ma'al kaladina min qablikum ya kasratu masailihim, ya, karena ini disebutkan setelah sabda beliau, tinggalkan apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Ya, aroda la tuksiru su'al farubama yaksurul jawab alaihi. Jangan banyak-banyak bertanya sehingga nanti banyak jawaban bagi kalian. Fayudohi dzalika qissata Bani Israil. Ini nanti beliau katakan contohnya adalah kisah Bani Israil, ya. Kisah Bani Israil. Lamma qila lahum, ketika ada perintah, ya, perintahnya apa? Isbahu baqarah. Ya, isbahu baqarah. Wahai kalian Bani Israil, sembelilah sapi betina. Langsung apa? Fa innahum law yaqtasaru ala ma yasduqu alaihi, kalau mereka cukup, ya, dengan perkataan isbahu baqarah lalu mereka laksanakan segera, ya, alaihi lafzu, yang sampai kepada dia kata-kata itu, wa badaru ila zabihin, dan segera melakukan sembelihan ayya baqaratin, apapun sapi betina yang diperintahkan, kanat ujziat anhum, maka mereka mendapatkan balasan akan laksanaan itu, ya. Kan itu kan yang kalian mungkin sudah banyak ya mendengar cerita atau membaca sendiri, ya, dalam surat Al-Baqarah kan disebutkan, ya, ketika Nabi Musa perintahkan kepada Bani Israil, karena waktu itu kan terjadi pertikaian kan atau perselisihan pendapat siapa yang membunuh seorang laki-laki yang waktu itu memang ada seorang laki-laki hidup sendirian, punya kekayaan yang banyak, tapi ada saudara yang dia ingin sekali mendapatkan warisannya, sehingga akhirnya, ya, menunggu meninggal tentunya sangat lama, kan, akhirnya dibunuh. Tapi agar dia mendapatkan warisan itu, maka dia buatlah rekayasa, kan, rekayasa pemuda itu dibunuh lalu diletakkan di kaum yang lain, di tempat lain, sehingga nanti yang dituduh adalah kaum itu, kan dekat sekali, ya, mayatnya dengan kaum itu, sehingga kaum itu juga, ya, tidak mau dituduh, kan, tidak mau dituduh bahwa mereka yang membunuh pemuda itu, sehingga tidak ketahui siapa pembunuhnya, kan. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, caranya adalah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina, nanti sebagian dari anggota tubuh sapi tersebut, ya, letakkan di atas mayit atau tempelkan di atas mayit. Nah, Bani Israil bertanya, ini apa-apa nih, kan? Ya, mereka mengatakan, loh, kami suruh ingin tahu siapa pembunuhnya, kok malah sapi betina, ya, sapi yang disuruh untuk disembelih. Gimana ini, kan? Ya, padahal kalau mereka melakukan langsung pasti selesai urusannya, kan? Tapi mereka nggak begitu. Setelah bertanya, kok bisa ya kita ingin adanya pembunuh pemuda itu, kok malah sapi disuruh sembelih, ya. Itu pertama, kan? Kalau mereka langsung, oh iya, oke, kita laksanakan, selesai, udah. Tapi kan mereka bertanya lagi, kalau ulana robbaka yubailana mahi, kira-kira sapi betinanya bentuk apa sih, gitu, kan? Bentuknya bagaimana nih? Ya, tanya lagi, kan? Akhirnya jadi berat. Pertama, beratnya apa? Pokoknya cari sapi betina yang tidak tua, tidak terlalu muda, tengah-tengah, ya, awanu baina zalika, tengah-tengah antara tidak tua dan tidak muda. Berarti dari tidak usia yang baru lahir, tidak usia juga yang sudah 2 tahun, ya, kan? 2 tahun kan sudah dianggap tua, sudah besar sekali. Mereka masih lagi bertanya, qalu ulana rabbaka yubayyilana ma launuha. Kalau begitu warnanya apa ya? Dengan warnanya gimana nih? Ya, ya, sampaikan lagi, warnanya kuning langsat, ya.
kuning yang memukau kalau orang melihatnya. Beberapa lagi kan. Yang ketiga dengan berat. Ya. Harus warna kuning, kuning langsat, kuning yang tasurun nazrin. Orang melihat itu senang. Ya, pengen sekali melihat atau juga memegang ya, sapi yang warnanya kuning itu. Tasurun nazrin. Sampai lagi bertanya lagi, kalau lana bagi bailana, mahya innal baqata syaba alaina. Maka sama-sama bagi kami ya Musa. Ya. Jelaskan lagi apa yang memang harus disembelih sapi ini. Kalau lana bagi bailana, qala innahu yaquluna baqaratun la dalulun tusil harsa wala tasbih tusil ardo wala tasbih harsa. Ya katanya bahwa sapi ini nggak pernah dilakukan untuk membajak, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan keras atau kasar ya atau berat. Wah, sampai berat begitu kan, akhirnya mereka tidak mampu melakukan kecuali dengan bayar mahal, ya, dengan harga yang mahal, ya kan? Emang ada, tapi sangat jauh, sangat ya, hampir-hampir maka dia mereka tidak bisa melakukannya, ya, dengan harga yang mahal juga kan. Kalau cukup, ya dia melakukan langsung, maka dikatakan wabadaru ila zabi ayyi baqaratin, kalau dia segera menyembelih hewan sapi yang diperintahkan karena ujizi anhum lakin lama aksar soal, namun karena mereka banyak bertanya wasyaddadu syuddida alaihim, mereka bersikeras untuk bertanya maka dikeraskan lagi oleh Allah, ya syuddida alaihim, diberatkan lagi atas mereka, wazammu ala dzalika, dan itulah yang dicela oleh ya oleh Allah terhadap perbuatan tersebut. Fakhafan Nabi SAW ala ummati. Nabi khawatir kepada umatnya juga demikian. Banyak bertanya, banyak jawaban, banyak akhirnya hal-hal yang memberatkan. Maka dilarang Pak Inam anak kalian mengkobikum yang kasratun masalihim. Taib hada idan secara hadis ya min kitab Daqiq Ain. Taib qabla an nuwasil hal min soalin. Ada yang tanyakan? Yakfi Ustaz, insyaallah. Baik, dan ini waktunya udah mau habis ya? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Qad intaha Ustaz, sudah selesai. Waktunya Ya. udah habis. Iya ya. Nanti ini yang lainnya sisanya dibaca sendiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita Boleh minta PDF-nya nggak Ustaz? tadi yang saya sudah kirim bisa nggak? Ini ada. Kalau di slide Zoom nggak bisa. Enggak, di chatting saya kirim di chatting ini ya, Zoom ini. Ada nggak? Di chat grup ini? Iya, di chat di Zoom. Ada chattingannya, bisa dibuka nggak? Rekamannya aja Ustaz. Minta PPT-nya boleh nggak Ustaz? Boleh, itu kan tadi itu kalau emang belum ini saya kirim lagi nanti di siapa ya? Atau ke WA aja gimana Ustaz? Ya boleh, siapa yang baik, dan naktafi awalan ya. Nanti saya kirim ke siapa ya? Saya yang biasa saya kirim siapa? Sabil Ustaz. Sabil ya. Coba sih kirim inilah WA ke saya ya. Nanti saya